Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husni Ahmad Paujan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem komunikasi broadband atau pita lebar. Di mana secara umum broadband didefinisikan sebagai komunikasi data yang memiliki kecepatan tinggi, kapasitas tinggi, menggunakan DSL, modem kabel, Ethernet, wireless access, fiber optik, WLAN, VSAT, dan sebagainya. Tentang kecepatan layanan bervariasi mulai dari 128 KB per second sampai dengan 100 MB per second. Tidak ada definisi internasional yang spesifik untuk broadband ini. Dalam draft RPM, penataan pita frekuensi radio untuk keperluan layanan akses pita lebar berbasis nirkabel, itu broadband wireless access, diusulkan. Definisi broadband adalah layanan telekomunikasi nirkabel yang memiliki kemampuan kapasitas di atas kecepatan data primer 2 MB per second S1. Menurut rekomendasi ITU nomor 1113, komunikasi broadband didefinisikan sebagai komunikasi dengan kecepatan transmisi 1,5 Mbps hingga 2 Mbps. Menurut FCC di Amerika, komunikasi broadband dicirikan dengan suatu komunikasi yang memiliki kecepatan simetri upstream dan downstream minimal 200 KB per second. Berikut ini adalah jenis telekomunikasi akses broadband. Yang pertama, wireline broadband access yang memiliki XDSL dan ADSL, FTTX atau HFC, dan yang kedua wireless broadband access yang mempunyai wireless LAN, Wi-Fi, dan WiMAX. XDSL X tipe digital subscriber line, yaitu telekomunikasi yang mengoptimalkan saluran telepon biasa POTS menjadi saluran digital kecepatan tinggi untuk memberikan layanan broadband. XDSL memungkinkan terjadinya komunikasi data dan voice secara bersamaan menggunakan jaringan akses kabel tembaga atau line telepon. Jadi XDSL dapat mengirimkan data maupun suara dalam kecepatan yang sama menggunakan jaringan telepon. Berikut beberapa teknologi DSL dan servisnya. Sebagai contoh, di digital subscriber line atau DSL memiliki bitrate 160 KB per second. Pengaplikasiannya yaitu di ESDN, komunikasi data dan suara. Memiliki beberapa jenis teknologi akses seperti HDSL, SDSL, ADSL, dan VDSL. Untuk VDSL yaitu Very High Data Rate Digital Subscriber Line memiliki pengaplikasian yang signifikan yaitu di HDTV. ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line yaitu teknologi akses yang memungkinkan terjadinya komunikasi data, voice, dan video secara bersamaan menggunakan media jaringan akses kabel tembaga satu pair. Disebut asimetrik karena rate atau kecepatan transmisi dari sentral ke pelanggan yaitu downstream tidak sama dengan rate transmisi dari arah pelanggan ke sentral, itu upstream. Aplikasi ini digunakan untuk menyalurkan broadband atau bitrate downstream sampai dengan 8 MB per second, untuk upstream sampai dengan 640 KB per second. Di dalam hardware ADSL memiliki modem ADSL, DSLAM, Digital Subscriber Line Multiplexer, filter voice dan data modulator atau demodulator, dan DSL multiplexer. ATM atau IP switch yaitu titik penyambungan antara DSLAM dan RAS. RAS yaitu Remote Access Server, yaitu routing dari user ke ISP tujuan. Berikut konfigurasi jaringan ADSL. Sebagai contoh,
Untuk downstream, memang di mana-mana pengiriman data user ke sentral pasti lebih lambat dibanding sentral ke user, karena dari user ke sentral mengirimkan lebih dari satu transmisi, sedangkan dari sentral ke user hanya mengirimkan satu transmisi. Untuk dikonfigurasi jaringan ADSL, sebagai contoh, jika di redensial menggunakan PC, maka PC masuk ke modem langsung ke splitter, setelah splitter masuk ke NDSLAM yang memiliki bagian sebagai salah satunya itu filter, multiplexer, demodulator dan demodulator dan yang lain-lain, dihubungkan ke ATM atau switch dan dihubungkan lagi ke RAS atau remote access server, dan setelah itu dihubungkan ke ISP internet. Untuk penggunaan telepon dikonfigurasi jaringan ADSL, di mana telepon disambungkan ke splitter lalu masuk ke DSLAM, setelah DSLAM ke sentral PTSN, setelah itu dari PTSN dikirimkan ke user tujuan. Kelebihan dan keunggulan teknologi ADSL. Yaitu satu saluran telepon dapat digunakan untuk pembicaraan telepon dan akses data internet, file transfer, dan lain-lain pada saat yang bersamaan. Koneksi internet lebih cepat dibanding menggunakan analog modem. Sifat hubungan yaitu dedicated connection. Contoh dari jasa ADSL yaitu yang pertama internet access, yang kedua video on demand, yang ketiga remote LAN access, yang keempat interaktif multimedia, dan yang terakhir yaitu untuk HDTP namun perlu memakai PDSL yaitu Very High Data Rate. Selanjutnya yaitu FTTX. FTTX memiliki 4 bagian. Yang pertama Fiber to Building atau FTTB, yang kedua Fiber to Curb atau FTTC, dan yang ketiga Fiber to the Home yaitu FTTH, dan yang terakhir yaitu Hybrid System atau Hybrid Fiber Coax atau HFC. Yang pertama yaitu FTTC atau Fiber to the Curb, atau merujuk kepada instalasi fiber optik yang langsung terhubung dari pinggir jalan atau trotoar terdekat rumah atau kantor, digunakan sebagai pengganti layanan telepon zaman dahulu. Kabel koaksial membawa sinyal dari trotoar ke rumah atau pertokoan tujuannya. Selanjutnya di FTTB, Fiber to the Building, merujuk kepada instalasi dan pengguna kabel fiber optik membentang dari gedung, rumah, maupun kantor. Jaringan ini sering menggunakan jaringan optik aktif atau pasif untuk menyalurkan sinyal melalui fiber optik ke perumahan atau perkantoran tujuan. FTTH atau Fiber to the Home, merujuk pada instalasi penggunaan fiber optik di mana kabelnya membentang dari kantor pusat ke ruang tamu atau perkantoran rumah. Pada saat sinyal tiba, sinyal tersebut akan disalurkan melalui kabel koaksial, koneksi nirkabel, fiber optik maupun kabel saluran. Dan yang terakhir yaitu Hybrid Fiber Koaksial atau HFC. Teknologi jaringan telekomunikasi broadband, yaitu teknologi telekomunikasi broadband yang menggabungkan kabel koaksial dan kabel fiber optik. Komunikasi antara kabel koaksial dan fiber optik ini digunakan untuk membawa konten-konten broadband seperti video, data, suara, dan layanan interaktif lainnya. Jaringan serat optik pada HFL dapat memanjang dari head to operator kabel utama hingga node to node fiber optik yang dapat melayani kira-kira 25 hingga 2000 rumah. Selanjutnya yaitu wireless LAN. Wireless LAN menggunakan gelombang radio elektromagnetik untuk berkomunikasi dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam model peer-to-peer LAN to LAN. Umumnya diimplementasikan sebagai jaringan extension atau alternatif dari jaringan wired LAN. Menggunakan frekuensi SM
yaitu Industrial Sciences and Medical di rentang frekuensi 900 sampai 928 MHz, 2400 sampai 2483,5 MHz, dan 5725 sampai 5850 MHz. Selanjutnya ada konfigurasi dan arsitektur WLAN, yang mana arsitektur jaringan WLAN jika user A ingin terhubung ke user B, maka user A harus dihubungkan ke access point. Setelah itu dapat dihubungkan ke user B. Sedangkan jika user A ingin dihubungkan ke user C, maka user A harus melewati access point dan ke router atau LAN. Setelah itu mengakses ke access point dan sampai tiba di tujuannya, itu ke user C. Berikut ini adalah standar WLAN. Yang pertama yaitu standar 802.1.11a yang memiliki kecepatan 54 MB per second, dan yang kedua standar 802.11b memiliki kecepatan 11 MB per second, dan yang terakhir standar 802.11g yang memiliki kecepatan 54 MB per second. Di standar ini memiliki beberapa spesifikasi seperti kecepatan, frekuensi, range, nomor channel, data rate, modulation, media access, dan lain-lain. Kelebihan wireless dan LAN dibandingkan wired LAN yaitu plug and play, dapat digunakan secara langsung, meningkatkan produktivitas dan layanan, akses informasi secara real time, dapat mengakses dari manapun dalam area organisasi ataupun kantor. Kecepatan instalasi dibandingkan penggelaran jaringan kabel yang membutuhkan waktu yang lama. Fleksibel, yaitu dapat digelar di mana saja, bahkan di tempat kabel tidak mungkin diimplementasikan, sebagai contoh di hutan maupun di area perkebunan. Reduksi biaya dalam kasus pengembangan, pemindahan maupun perubahan konfigurasi LAN dapat menghemat biaya karena tidak menggunakan kabel. Selanjutnya itu hotspot atau public wireless LAN, yaitu penggunaannya hanya di dalam ruangan menggunakan teknologi Wi-Fi atau LAN 802.11a, B maupun G. Kecepatan mulai dari 11 MB per second hingga 54 MB per second. Dipasang di tempat pertemuan umum ataupun di tempat kopi, restoran, hotel, bandara, stasiun kereta api, pusat konvensi, maupun di perusahaan. Penyediaan akses internet itu untuk penggunaan seluler dapat digunakan di untuk aplikasi seperti game, video call, voicemail, dan lain-lain. Selanjutnya itu WiMAX atau apa itu WiMAX 802.16, yaitu teknologi akses broadband nirkabel berdasarkan standar IEEE 80.2.6. WiMAX adalah Worldwide Interoperability for Microwave Access. WiMAX adalah standar akses nirkabel broadband yang dikembangkan dan distandarisasi oleh WiMAX Forum untuk mengesahkan peralatan yang sesuai dengan standar IEEE 802.16. Yaitu WiMAX fokus pada pita radio sebesar 6 GHz. WiMAX 802.16 salah satu dari beberapa standar akses kabel terestrial yang sedang dikembangkan. Versi tetap menjadi standar pertama yaitu 20 MB per second hingga dapat menempuh jarak 50 km atau 30 mil. Versi seluler sedang dikembangkan yaitu 802.16e, yaitu di kecepatan 3 MB per second hingga 16 MB per second untuk penggunaan seluler.
opsi frekuensi WiMAX, yaitu yang pertama frekuensinya itu 2,3 GHz band, selanjutnya 2,5 GHz band, selanjutnya di 3,4 sampai 3,6 GHz band, opsionalnya yaitu 4,9 sampai 5 GHz. Untuk sebagai contoh di negara-negara lain seperti di Singapura yaitu sebesar opsi frekuensinya yaitu 2,3 GHz dan 2,5 GHz, untuk Eropa yaitu 3,4 sampai 3,6 GHz band, untuk Australia 3,5 GHz band, untuk USA yaitu 700 MHz sampai 2,5 GHz band. Untuk di Indonesia sendiri yaitu 2,3 GHz band untuk mobile, dan untuk fixed yaitu 3,3 GHz band. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.